Halo guys, melanjutkan pembahasan kemarin ya terkait dengan penjual mobil yang dirugikan sama jasa inspektor. Nah, kali ini tidak membahas prinsip jual beli atau prinsip inspeksi, tapi gue mau bahas terkait dengan pemilik mobil pemula yang mau beli mobil atau orang yang sudah punya mobil tapi awam terhadap dunia mobil atau otomotif. Jadi guys, sekarang tahun 2026 dan semakin kesini ya sampai tahun-tahun ke depan itu untuk mobil pribadi didominasi oleh kendaraan dengan transmisi matic. Yang pastinya kenapa? Karena lebih mudah dikendarai ya, baik itu laki perempuan bisa dipakai semua, dan teknologinya sudah cukup maju. Jadi kalau dulu orang takut matic karena lost power, untuk generasi sekarang tidak terasa untuk lost powernya ya. Dan matic pun juga sudah punya kualitas yang sangat bagus, jadi untuk perawatannya juga cukup mudah dan untuk durability-nya cukup bagus. Yang penting satu, ngerawatnya bener, ganti olinya bener atau rutin ya, oli transmisi itu. Dan juga satu, cara pakainya bener, bukan mobil standar disiksa, baik itu mobil matic, manual, CVT, itu tetap sama-sama punya durabilitas dan pemakaian yang normal karena mobilnya mobil standar. Jadi jangan kalian pakai mobil untuk kebut-kebutan atau high rev gitu, jangan. Nah, untuk pemula baik yang masih awam terhadap dunia otomotif atau terkait dengan mobil, kalian perlu untuk mencari informasi. Sekarang banyak banget. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil ya, itu kita cari di informasi itu di koran otomotif, bukan merek ya, bukan brand, atau majalah otomotif seperti itu. Jadi saya dari dulu memang dibeliin sama orang tua saya majalah atau koran otomotif untuk saya pelajari, untuk saya baca-baca. Dan zaman itu saya SMP sekitar 2008 itu udah masuk dunia internet. Saya pun sudah main internet dan saya belajar via online dari blog atau blogger ya otomotif yang rutin atau rajin nulis di website gitu. Nah, jadi teman-teman sekarang dunia informasi itu gampang banget. Kalian bisa pelajarin bagaimana, pertama nih saya infokan itu bagaimana caranya merawat mobil. Nah, mobilnya itu apa? Kalian tuju mobil itu bensin atau diesel mesinnya. Kedua itu adalah transmisinya matic atau manual. Nah, kemudian kalian harus pelajarin atau cari informasi terkait dengan teknologi mobil tersebut. Nah, kalau kalian udah mengkerucut, pastikan kalian ada nih target model ya mobil. Contoh Honda, mereknya Honda atau Suzuki atau Toyota. Nah, itu spesifiknya kemana? Honda bisa Jazz untuk city car, atau yang baru adalah Honda City hatchback gitu, atau mungkin kayak di Toyota kalian pengennya pengen mobil konvensional 3 baris yang gampang, Avanza. Nah, Avanza yang lama itu masih ATF, transmisi masih gearbox, dan yang baru adalah CVT. Nah, atau mungkin kalian cari brand-brand lain, atau mobil diesel nih, Toyota juga ada Fortuner, di Mitsubishi ada Pajero, terus di Hyundai ada Santa Fe gitu, atau di Chevrolet ada Chevrolet Captiva. Nah, jadi kalian perlu tahu teknologinya bagaimana, dan kalian akan spesifik cari pengalaman. Kalau mobil-mobil itu sudah lama, itu kalian bisa cari pengalaman dari pemakainya selama beberapa tahun atau selama beberapa periode. Kalau misalkan mobil baru, kalian bisa cari informasi terkait dengan bagaimana perawatan umum dari merek mobil tersebut. Karena untuk mobil Jepang cukup simple ya, kalian bisa pakai rutin ganti oli transmisi atau oli matic atau oli mesin gitu. Terus udah kalian pakai aja mobil itu, dipakai segimanapun. Mobil Jepang cukup bandel, kecuali mobil Eropa atau Amerika yang dimana perlu maintenance lebih. Nah, dari situ kalian bisa cari tahu. Dan kemudian dari internet pun kalian bisa tahu bengkel-bengkel mana yang direkomendasikan untuk mobil umum atau
salah satu spesifik ke specialty brand ya. Nah misalkan kayak ada bengkel BMW aja bisa, dia bisa ngerjain BMW aja, atau bengkel Mercy, bengkel itu cuma bisa ngerjain Mercy aja. Biasanya kalau BMW itu bisa sama Audi, atau mungkin spesifik Audi aja, dan Chevrolet aja. Tapi kalau mobil Jepang cenderung general bisa ke all brand mobil Jepang. Nah kalau mobil Cina saya belum tahu, saya belum pernah handle mobil Cina gitu guys. So jadi untuk masyarakat be smart, kalian bisa cari informasi dari manapun, Instagram, TikTok, YouTube, atau website-website yang membahas terkait dengan dunia otomotif. Dari gue itu aja. Saya healthy semuanya, tetap cuan. Kalau mau cari mobil jangan lupa ke Garasi Kencana.